Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Mardianti. Saya dari kelas akuntansi B Malam semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik organisasi akuntan. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama. Organisasi juga bisa disebut sebagai struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, organisasi menurut Stoner. Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan orang-orang di bawah pengarahan manajer atau pimpinan untuk mengejar tujuan bersama. Yang kedua, organisasi menurut James de Money. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, organisasi menurut Chester E. Bernard. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu organisasi formal dan juga organisasi informal. Ciri-ciri organisasi. Yang pertama, sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Yang ketiga, jelas tugas kedudukannya masing-masing. Yang keempat, ada tujuan tertentu. Kemudian ada unsur-unsur organisasi. Yang pertama, men atau orang-orang. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tujuan bersama. Yang keempat, peralatan atau equipment. Yang kelima, lingkungan atau environment. Yang keenam, kekayaan alam. Apa itu akuntan? Akuntan adalah sebutan atau gelar profesional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas atau perguruan tinggi dan setelah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Organisasi akuntan. Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Sebutan IAI dalam bahasa Inggris adalah Institute of Indonesia Chartered Accountants. IAI menjadi satu-satunya wadah yang mewakili profesi akuntan Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pajak, akuntan forensik, dan lainnya. IAI didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1957 dengan dua tujuan, yaitu membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. IAI bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menjaga kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, standar profesi, dan standar akuntansi, menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Sejarah IAI. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Dr. Abu Taris, sedangkan Profesor Sumarjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun
1956. Akuntan Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tan Tong Jo, dan Goh Sim. Mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Sumarjo mengambil prakarsa mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia Bangsa Indonesia saja. Hari Kamis, pada tanggal 17 Oktober tahun 1957. Kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan akuntan di Aula Universitas Indonesia yaitu UI dan bersepakatan untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI akhirnya berdiri pada tanggal 23 Desember tahun 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Susunan pengurus pertama terdiri dari keenam akuntan lainnya. Sebagai pendiri IAI adalah Profesor Dr. Abu Tari, Tio Po Jiang, Tan Eng Oen, Tang Siu Jan, Lim Kui Liang, Detik Him. Ketuanya yaitu Profesor Dr. Sumarjo Jitrosijojo. Panitera yaitu Dr. Master Goh Sim. Bendahara yaitu Dr. Si Bingtat atau Basuki Sidarta. Komisaris yaitu Dr. Tang Jo dan Dr. Oi Kwitek atau Hendra Darmawan. Konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada tanggal 15 Mei tahun 1958 dengan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober tahun 1958. Menteri Kehakiman mengesahkan pada tanggal 11 Februari tahun 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah yang pertama membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Yang kedua, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Visi IAI yang menjadi visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Misi IAI yaitu memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen, bisnis, dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Kemudian mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntan bagi masyarakat, dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan good governance melalui upaya yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Maksud, tujuan, dan fungsi IAI. IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdiannya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergis secara serasi, seimbang, dan selaras. Permasalahan yang dihadapi akuntan. Yang pertama, faktor keperilakuan organisasi terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dengan konflik kognitif dan konflik efektif sebagai intervening.
Yang kedua, pengaruh pengendalian internal, kepuasan kerja, moralitas manajemen, dan budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yang ketiga, persepsi mahasiswa akuntansi terhadap kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang keempat, penerapan akuntansi pertanggungjawaban untuk mengurangi budget slack dalam organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.